Bapa, kami terlalu sulit untuk menyenangkan Tuhan. Kami sering gagal menyenangkan hati-Mu. Kami bahkan tidak bisa sedikit pun, sesaat pun melakukan sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Kami terlalu egois, Tuhan. Kami menyenangkan hati kami sendiri dan mengecewakan, mendukakan hati Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami terus merenungkan bagaimana kami harus hidup menyenangkan Engkau. Bahwa ketika kami berkomitmen untuk menyenangkan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk membentuk hati kami, membentuk hidup kami, sehingga kami menjadi kudus, menjadi tulus di hadapan Tuhan. Dan saat itu hati Tuhan disenangkan. Biarlah firman-Mu pada sore hari ini sekali lagi mengajarkan kami akan hal ini, sehingga kami boleh memahami isi hati Tuhan, khususnya dalam proses pengudusan, proses pemurnian. Sebab tujuan dari semua itu kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah dengan bebas melalui kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap kami. Buka hati kami, biarkan kami menerima firman Tuhan dengan rendah hati, dan kami boleh mendapatkan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, dan tujuan-tujuan Tuhan yang indah itu. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang duduk mendengar. Biarlah ketika firman Tuhan terbuka, Roh Tuhan bekerja di antara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik saudara, mari kita melihat tema kita tentang masih proses pengudusan ya, sanctification process bagian yang ketiga. Dan minggu lalu kita tema bebas ya, tapi hari ini kita sambung lagi. Dan saudara, mari kita baca dulu satu bagian dari firman Tuhan dari Yeremia 6 ayat 29 sampai 30. Saya ajak kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 2, 3. Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Nah saudara, ini dia ya tema kita selama bulan September ya. Saudara, di dalam apa ini? Yang bagian ketiga itu tertunda ya. Jadi nanti itu akan dikasih ke bulan Oktober. Jadi di bulan Oktober pun kita ada 2 pembicara yang temanya juga bebas. Dan karena itu sambungan dari tema bulan September itu masih akan berlanjut sampai bulan Oktober. Karena saya pikir topik ini panjang dan kalau tidak tuntas sayang sekali kalau nggak direnungkan gitu ya. Jadi saudara bisa bayangkan yang nomor 3 itu akan ke Oktober, nanti tambah 1 lagi. Karena waktu kami mission trip ada 2 pembicara di awal yang nanti berbicara tapi dengan tema bebas, tidak dengan tema ini gitu ya. Nah saudara-saudara sekalian, kita lihat yang lalu bahwa kita sudah merenungkan apa itu yang namanya ya proses pengudusan. Kita udah belajar bahwa arti daripada proses pengudusan itu ada 2. Yang pertama itu proses pemurnian, itu artinya. Yang kedua proses dipisahkan atau dikhususkan bagi Tuhan. Saudara, ketika bangsa Israel dipilih gitu ya, maka mereka akan dikhususkan hidup bagi Tuhan. Nah itu artinya daripada proses pengudusan ini ya, dikuduskan, dikhususkan bagi Allah. Kita udah belajar itu. Kemudian proses pengudusan itu saudara, bahwa Alkitab menyebutkan tidak semua orang, tidak semua manusia mengalami yang namanya proses pengudusan. Ya, hanya umat pilihan Tuhan saja
yang akan mengalami yang namanya proses pemurnian, proses pengudusan, saudara ya. Kenapa? Karena dari situ kita tahu maksud Tuhan, bahwa umat pilihan Tuhan yang mengalami proses pengudusan itu sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah untuk hidup bersama Tuhan, gitu ya. Terus kita juga sudah belajar ya, merenungkan tentang 3 tahap proses pengudusan. Ada yang namanya pengudusan secara posisional. Dulu kita di luar keselamatan, di luar rumah keselamatan, posisi kita ada di luar. Waktu Tuhan cari kita, Dia ambil kita, masukkan kita dalam rumah keselamatan. Secara posisi kita sudah berubah. Dulu di luar, sekarang udah di dalam. Dulu di dalam kegelapan, sekarang sudah di dalam terang. Itu namanya proses secara posisional. Kemudian kita juga sudah belajar pengudusan secara perbuatan atau kondisi atau moral, gitu ya. Jadi setelah kita posisinya udah dipindahkan, maka proses yang kedua yang terjadi yang panjang sekali, yaitu Tuhan membentuk kita makin hari makin serupa dengan Tuhan, gitu ya. Moral kita makin serupa dengan Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Dan nanti yang terakhir adalah proses pengudusan yang terakhir disebut pemuliaan. Nanti waktu mau ketemu Tuhan, tubuh yang panah ini diganti dengan tubuh kemuliaan. Supaya engkau bisa ketemu Tuhan, bisa berhidup bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang 2 hal, ya. Hal apakah yang dapat menghalangi terjadinya proses pengudusan ini, saudara? Ya, atau faktor apa saja yang dapat menghambat, menghalangi, ya, sehingga proses pengudusan tidak terjadi dalam hidup kita. Ya, apa yang menghalangi, apa yang menghambat? Ya, saya nggak tahu ya kehidupan iman saudara seperti apa. Kalau kita nggak sadar faktor penghambat ini, nanti kita jalan di tempat, saudara. Bagaimana saya bisa ikut Yesus sementara saya pikir sudah jauh ikut Yesus, saya sudah jauh berjalan bersama Tuhan, ternyata saya jalan di tempat gitu. Nah, saudara, ada 3 faktor penghalang sebenarnya yang membuat kita tidak mengalami yang namanya proses pengudusan. Yang pertama, yaitu dosa atau kejahatan dan kekerasan hati, saudara ya. Itu yang pertama. Nah, tadi dalam bacaan kita, saudara, Nabi Yeremia, ya, Nabi Yeremia itu menuliskan tentang satu keterangan tentang proses pemurnian ya yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel. Ya. Dan proses pemurnian itu, saudara, dikatakan gagal total. Kenapa? Karena dosa bangsa Israel, karena kejahatan mereka, kekerasan hati mereka. Tuhan diibaratkan seperti pengrajin perak yang mau memurnikan perak itu dengan api panas, gitu ya. Dan bangsa Israel diibaratkan seperti peraknya yang akan dimurnikan, harus dipisahkan dari yang kejahatan dan kotoran-kotoran dan sebagainya. Nah, herannya, saudara, jika api bisa memisahkan perak dari kotorannya, di sini Allah tidak bisa memurnikan bangsa Israel untuk berbalik dari dosa mereka. Nggak bisa. Itu berdasarkan ayat itu. Makanya ayat itu berkata, puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanyalah timah hitam, tembaga dan besi. Yang murninya nggak keluar. Yang keluar itu justru yang dihasilkan itu adalah timah hitam, tembaga dan besi. Ini disebut kotorannya, gitu ya. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Saya ingin pelan-pelan di dalam ayat ini, saudara. Puputan sudah mengembus, itu artinya apa? Itu kalau saudara lihat tukang besi, ya, lihat tukang besi, dia harus pakai namanya puputan. Kalau zaman dulu tuh orang dorong angin itu kayak begini. Pernah lihat ya? Dia niup angin, nanti angin itu meniup api, lalu besinya ditaruh di situ sampai merah. Kalau zaman sekarang kan orang pakai kipas aja, gitu ya. Kalau zaman dulu tuh kayak begini tuh. Nah, ada angin yang didorong ke api itu jadi merah, lalu besi ditaruh di situ, gitu ya. Nah, ini puputan itu sudah mengembus, gitu ya. Sudah didorong.
Apa yang disebut dengan puputan? Ini disebut dengan api pemurnian. Api pemurnian itu sudah dinyalakan, gitu ya. Lalu tetapi yang keluar hanya kotoran timah hitam, tembaga dan besi. Ini bicara tentang orang-orang jahat, berdosa, keras kepala dan keras hati. Gak terpisahkan, saudara. Aneh kan? Karena itu sia-sia melebur terus-menerus karena orang jahat tidak terpisahkan. Jelas itu kalimat itu. Gak ada gunanya proses pemurnian kalau ternyata orang jahat itu nggak bisa dipisahkan gitu. Artinya masih tetap jahat gitu, nggak bisa dimurnikan. Bangsa Israel itu udah dimurnikan dengan proses kasih api yang begitu panas. Tuhan datangkan malapetaka, Tuhan datangkan perang, Tuhan datangkan penderitaan, tetap aja mereka jahat gitu. Untuk apa? Makanya di terakhir dikatakan begini, sebutlah mereka perak yang sudah ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Akhirnya bangsa Israel kan tidak dipakai sebagai terang lagi kan, maka dikasih ke gereja dari segala bangsa, kan begitu. Nah, melalui kisah ini saudara, kita belajar dua kebenaran. Pertama, proses pemurnian itu ada yang berhasil, tapi juga ada yang tertunda, dan ada yang tidak berhasil. Proses pemurnian pada diri kita bisa berhasil, bisa, tapi bisa juga tidak berhasil. Itu tergantung apa tadi? Tergantung dosa, kejahatan, dan kekerasan hati kita. Yang kedua, proses pemurnian yang tidak berhasil tadi, yang tertunda tadi, itu disebabkan oleh dosa tadi, kejahatan dan keras hati kita. Jadi bangsa Israel adalah perak yang ditolak akhirnya. Dulu Tuhan pilih bangsa ini, saudara, sebagai bangsa pilihan, supaya bangsa Israel menjadi terang bagi semua bangsa di dunia. Sekarang mereka gagal total. Tuhan sudah murnikan gagal total. Akhirnya amanat itu tidak lagi untuk bangsa Israel, tapi diberikan kepada Israel rohani, yaitu gereja. Makanya gereja yang menjadi terang dan garam, betul kan? Nah, kalau perak itu tidak bisa dipisahkan dari kotorannya, saudara, maka harga jualnya murah. Bahkan si tukang perak bisa aja buang itu perak untuk apa? Tidak ada harganya. Kalau perak nggak bisa dimurnikan, maka pasti akan dibuang oleh pengrajin perak itu. Nah, ini gambaran tentang bangsa Israel yang ditolak. Mereka tidak lagi dipakai Allah sebagai pembawa terang. Ya, saudara, apa maknanya bagi kita? Saya mau mengatakan begini. Terkadang Tuhan izinkan, saudara, tantangan, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan dalam diri kita. Ya, tujuannya apa? Ada 3. Mungkin untuk menegur dosa kita, supaya dosa kita itu dikikis dari karakter kita, dari sikap kita, dari kehidupan kita. Semua itu bisa jadi teguran. Yang kedua, juga untuk memurnikan iman kita, menjadi iman yang lebih murni lagi, lebih taat lagi, lebih setia lagi. Dan yang terakhir, untuk menyucikan hidup kita. Kalau begitu bagus enggak tantangan, pencobaan, penderitaan, kesengsaraan itu? Kalau Tuhan izinkan itu bagus. Karena memang Tuhan mau menegur dosamu, menyucikan imanmu, dan menguduskan hidupmu. Saudara, ini yang terjadi. Yang Yeremia lihat dengan saksi matanya sendiri, bagaimana bangsa Israel ditegur habis-habisan, tapi nggak terpisahkan orang jahat. Akhirnya Tuhan tolak mereka. Mudah-mudahan proses pemurnian ini tidak sampai pada titik kita ditolak. Mungkin tertunda karena dosa saya, karena kejahatan saya. Mungkin juga tertunda karena kekerasan hati saya. Tapi suatu saat mungkin kita akan menjadi orang yang lebih lembut, sehingga waktu Tuhan memurnikan kita dengan berbagai macam tantangan, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan, kita menjadi lebih suci, lebih kudus,
dan iman kita jadi lebih kuat. Dosa kita dibuang. Ini yang pertama, saudara. Karena itu Rasul Petrus pernah berkata begini di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 ayat 7. Ya. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow. Orang Kristen yang dipilih Tuhan, saudara, yang dikhususkan bagi Kristus, mereka akan mengalami pemurnian. Tidak bisa tidak. Apalagi menjelang nanti Tuhan Yesus mau datang. Maka pengudusan pemurnian itu dimulai dari setiap orang percaya. Dimulai dari gerejanya. Dimulai dari kita, kumpulan orang percaya. Tidak pernah itu terjadi di luar. Itu dimulai dari kita. Waktu itu tiba, saudara. Mungkin hari ini kita masih berleha-leha gitu ya. Tapi suatu saat itu akan tiba, kita mesti siap. Kita nggak bisa slow saja. Ya, proses pemurnian ini memang menyakitkan, tetapi menurut Petrus ini yang menarik. Jika kita memahami tujuannya, kita akan bergembira. Sakit nggak kalau dimurnikan? Sakit. Menderita nggak? Menderita. Enak nggak? Nggak enak. Tapi kalau kita tahu tujuannya untuk menegur dosa kita, memurnikan iman kita, menguduskan hidup kita, kita akan bergembira. Ini menurut Rasul Petrus. Menarik kan? Kemudian pemazmur Mazmur 66 ayat 10 juga berkata hal yang sama. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Persis kayak tadi itu. Saudara, ujian atau menguji itu artinya apa sih? Menguji itu artinya Tuhan mau melihat kemampuan kita sejauh mana. Itu artinya. Kalau Tuhan menguji saya, menguji saudara, maka Tuhan ingin melihat sejauh mana sih kemampuan kita. Jika kita ikut ujian itu berarti kita akan dilihat batas kemampuan kita itu sampai di mana. Misalnya anak kita waktu ujiannya besok ya, belajar ya. Wah, malam itu dia belajar berjam-jam. Besok pagi dia bawa hasilnya pulang. Berapa? 7,5. Berarti ada satu angka yang kita lihat. Ujian tujuannya melihat batas kemampuan anak kita. Dia udah belajar 2 hari, 3 hari sebelumnya. Dapatnya cuma 7,5. Itulah batas kemampuan dia. Sama, saudara. Waktu Tuhan menguji kita secara iman dan hidup kita ini, Tuhan juga ingin melihat batas kemampuan kita. Apakah kita ini makin lebih baik atau makin lebih kuat atau tidak? Atau kita justru melemah? Gitu ya. Nah, jika kita memiliki kemampuan yang mumpuni, istilahnya ya, kemampuan yang bagus, kita akan lulus. Dan kita akan diterima menjadi bagian dari sebuah tahapan yang baru, saudara ya. Yang lebih baik dan lebih tinggi daripada sebelumnya. Maka kita naik kelas kan. Kan begitu. Nah, yang menarik adalah pemazmur melihat ujian itu sebagai proses pengudusan. Jadi ujian-ujian iman yang kita alami setiap hari itu, Mazmur bilang itu bagian dari proses pemurnian, proses pengudusan. Jangan cuma memandang itu sebagai ujian belaka, ujian tok gitu. Oh, saya lagi diuji nih. Tuhan mau saya lebih baik. Tuhan mau saya lebih dimurnikan. Respon kita mestinya gitu.
Jadi waktu kita diuji, dicobai, kita harus memandang itu proses pemurnian. Saudara, seorang penulis yang bernama F.B. Meyer, dia berkata begini. Coba, tujuan apa? Dia berkata begini, tujuan akhir kehidupan bukanlah untuk melakukan, melainkan untuk menjadi. Tujuan akhir dari kehidupan bukanlah untuk melakukan, melainkan untuk menjadi. Tujuan akhir daripada tujuan hidup kita ini sebenarnya bukan untuk melakukan sesuatu yang harus kita lakukan di dunia ini, enggak. Tapi proses untuk menjadi sesuatu. Nah, menjadi sesuatu itu apa? Di mata Tuhan, supaya engkau menjadi seorang yang sudah dimurnikan, sudah dikuduskan. Dan untuk tujuan inilah maka kita menempuh yang namanya api. Untuk tujuan itu maka kita mengalami namanya dapur peleburan, tungku pencobaan, diuji berbagai tantangan, kesulitan dan penderitaan. Itu memang tidak mudah karena memang sangat menyakitkan. Tapi jangan khawatir, sekali lagi sang penguji itu akan tunggu kita di pinggir dapur peleburan itu. Dia akan melihat dan dia tidak akan membiarkan kita diuji melampaui kekuatan kita. Wah, saya bayangkan gitu ya. Dia tidak akan membiarkan kita diuji melampaui kekuatan kita. Jadi ini yang pertama, saudara. Kita udah lihat bahwa salah satu penghambat, faktor penghalang kita mengalami pemurnian itu karena dosa, kejahatan, dan kekerasan hati. Saat kita rendah hati, maka proses itu akan terjadi dengan baik. Sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Ya, yang kedua, apa faktor penghalang penghambat terjadinya yang namanya proses pengudusan? Yang kedua adalah hidup melawan hukum Tuhan. Hidup melawan hukum Allah. Ada istilah di situ antinomianisme. Saudara, kata antinomianisme ada dari dua kata dasar. Anti itu artinya lawan, nomos itu artinya hukum. Maka kata ini mau menjelaskan tentang orang yang mau hidup bebas, sebebas-bebasnya, dan biasanya mereka nggak suka dengan hukum yang mengatur hidup mereka. Mereka nggak suka dengan hukum Tuhan sekalipun yang mengekang mereka, gitu ya. Dalam konteks iman Kristen, saudara, ada orang Kristen yang nampaknya kayak begini ya. Ada orang Kristen yang nampaknya percaya Yesus, ikut Yesus dengan baik, tapi sebenarnya nggak mau taat sama Tuhan. Dia mau ikut Yesus mau, dia mau percaya Yesus mau, tapi taat nak seumur hidup nggak mau, tunggu dulu. Ada bagian yang saya bisa taat, tapi ada bagian yang saya nggak mau taat. Nah, itu orang yang antinomos namanya, anti hukum Tuhan, gitu ya. Anti hukum positif di dalam bangsa kita juga ada yang begitu kan. Ada orang pingin bebas, pokoknya saya nggak peduli ada undang-undang, ada hukum apapun nggak peduli. Pokoknya saya mau bebas, tidak ada orang yang boleh atur saya. Itu orang anti hukum kayak begitu. Nah, dalam konteks iman Kristen ada nggak? Ada. Nah, orang yang antinomianisme ini, saudara, mereka berkata begini. Yang penting kan saya sudah percaya Yesus. Saya sudah diselamatkan oleh Yesus. Soal ketaatan itu nomor 2 deh. Kayak gitu ya. Dia pisahkan, saudara, antara dia ikut Yesus, percaya Yesus, dengan ketaatan dia. Itu dipisahkan. Atau intinya mereka meremehkan ketaatan dan kesetiaan mereka pada proses keselamatan mereka kepada Tuhan. Mereka berpikir begini, keselamatan mereka tidak lagi bergantung pada hukum-hukum Allah seperti dalam perjanjian lama, tetapi tergantung pada Kristus. Itu sih betul ya. Itu betul, tetapi ketika mereka nggak taat, itu masalah lain. Jadi kedengarannya sih nggak salah. Ya, tidak ada satupun yang mereka anggap keliru di situ, karena keselamatan mereka, ya mereka pikir tergantung pada Tuhan, bukan pada ketaatan. Betul, itu nggak salah.
Tetapi keselamatan mereka dan ketaatan mereka itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita kadang-kadang kalau nanya orang mau percaya Tuhan Yesus, Pak, iya saya mau Pak. Tuhan Yesus bisa memulihkan, menyembuhkan. Ikut Yesus ya, iya. Tapi ketika dia hidup mengikut Yesus, belum tentu dia mau taat seumur hidup. Itu masalah yang selalu dialami oleh orang antinomos ini. Akhirnya hidupnya apa? Ya di mulutnya dia pengikut Kristus, tapi praktek hidupnya dia anti hukum Allah. Dia anti hukum Kristus, nggak ada ketaatan di situ, nggak ada kesetiaan di situ. Dan ini adalah sikap yang fatal yang bisa menjebak seseorang yang akhirnya nggak mengalami yang namanya proses pengudusan. Tidak ada proses pengudusan bisa terjadi pada diri seseorang kalau dia nggak taat. Kalau dia nggak bisa hidup dalam kesetiaan dan ketaatan yang panjang. Nggak ada, saudara. Proses pengudusan pemurnian itu hanya terjadi setiap kali orang itu mau taat dan setia sama Tuhan. Itu yang terjadi. Makanya ada orang yang percaya Yesus, dia pikir sudah selamat, dia pikir dia sudah udah pasti jaminannya lah, kira-kira begitu ya. Betul bahwa memang percaya Yesus itu diselamatkan, tetapi ada satu paket loh yang dia lupakan di situ. Dia hanya jalan di tempat, dia tidak berproses. Ya, dia tidak berproses. Betapa menyedihkannya jemaat kita kalau ternyata kita semua bilang kita pengikut Kristus, tapi proses tidak terjadi pada kita. Kita cuma jalan di tempat. Kalau cuma jalan di tempat, apa artinya, saudara? Sekarang kita lihat apa yang Alkitab katakan. Sikap ini berbeda dengan apa yang Alkitab katakan. Bahwa Alkitab tidak meniadakan hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Allah itu Alkitab tidak meniadakannya. Justru Alkitab mengajarkannya untuk kita mentaatinya. Itu beda sekali. Orang yang anti hukum Tuhan, antinomianisme itu, dia nggak mau hidup dalam ketaatan terhadap hukum Tuhan kan. Nah, Alkitab berbicara yang berbeda, bahwa Alkitab tidak meniadakan yang namanya hukum-hukum Allah, itu tetap berlaku kok. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah menghapus hukum-hukum tersebut. Yesus justru menyempurnakannya dan menggenapinya. Coba kita baca ayat ini. Saya minta semua ikut membaca. 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Jadi kalau ada orang mau ikut Yesus, percaya Yesus, tapi nggak mau taat hukum-hukum Tuhan, itu bertentangan di dalam diri dia. Makanya ada orang tidak berproses, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa mengalami proses pemurnian, proses pengudusan dalam hidupnya, terhalang di sini, saudara. Terhambatnya di sini. Kenapa? Karena dia anti hukum Tuhan. Dia nggak mau taat. Mestinya yang terjadi adalah ketika seseorang percaya Yesus, ikut Yesus, buah dari imannya, buah dari kepercayaan itu adalah ketaatan kepada hukum Allah. Amin. Amin. Buahnya mestinya itu. Jadi proses pengudusan kita justru terjadi pada masa ketaatan itu. Pada firman dan hukum-hukum Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, panjang sekali masa ketaatan kita sampai ketemu Tuhan. Itulah masa proses pemurnian, proses pengudusan terjadi. Ya. Kenapa? Karena dalam proses ketaatan yang panjang itu, saudara, di situ dikatakan
firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu akan tertanam dalam hati kita. Bahkan di ayat yang lain mengatakan firman itu turut menyucikan kita, hidup kita. Coba kita lihat seorang teolog bernama John Owen, dia berkata begini, menarik sekali perkataannya dia. Saya baca ya, John Owen berkata begini, seluruh masalah pengudusan dan kekudusan secara khusus bergabung dan terbatas pada ajaran kebenaran dan kasih karunia dari Injil. Karena kekudusan tidak lain adalah penanaman, penulisan, dan realisasi Injil di dalam jiwa kita. Saudara bisa lihat bahwa proses pengudusan, proses pemurnian itu adalah itu dalam masa kesetiaan kita mengikut Tuhan, dalam masa ketaatan kita mengikut Tuhan. Itu satu paket dengan iman kita waktu kita diselamatkan. Dan dalam masa ketaatan terhadap hukum Tuhan ini, itulah proses penanaman, saudara, penanaman firman. Proses realisasi firman, hukum itu. Proses apa lagi? Proses penulisannya. Sehingga tertulis dalam hati kita. Akhirnya kita menjadi orang yang berbeda, yang berubah. Kenapa sih kita mesti mendengar firman Tuhan tiap minggu? Kenapa sih kita mesti mendengar khotbah? Kenapa kita mesti belajar firman, Bible study, dan sebagainya? Kenapa? Sudah semua itu dalam rangka berusaha mentaati hukum-hukum Allah. Sebab pada saat kita belajar firman dan hukum-hukum Allah itu, saat itu ada proses penanaman, proses penulisan, dan proses realisasi Injil di dalam hidup kita. Dan itulah yang disebut proses pengudusan itu. Kita nggak ada jalan lain, saudara, untuk menjadi orang yang lebih murni imannya, lebih murni hidup Kristennya. Nggak ada jalan lain kecuali taat kepada hukum-hukum Allah. Tapi jika kau menolak mentaati hukum Allah, menjadi anti hukum terhadap hukum Allah, jangan harap proses pengudusan tidak akan pernah terjadi. Ini yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga, saudara. Faktor penghalang yang ketiga yang menyebabkan tidak bisa terjadinya proses pengudusan atau proses pemurnian, yaitu mentaati hukum-hukum Allah untuk dapat jasa diterima oleh Tuhan. Nah, ini istilahnya lain lagi, disebut legalisme. Ya, legalisme. Legalisme itu artinya orang yang justru taat pada hukum Tuhan, justru setia sama hukum Tuhan, tapi ada motivasi yang keliru di balik itu. Makanya disebut kaum legalis mereka ini. Disebut kaum legalis itu artinya orang-orang yang mau mentaati hukum Tuhan, tapi ada motifnya. Nah, motifnya di mana? Mereka begini, mereka mentaati hukum-hukum Tuhan, ketika mereka berpikir, ketika mentaati hukum Tuhan itu, maka timbul jasa. Tuhan jadi berhutang kepada mereka. Karena jasa mereka taat pada hukum Tuhan tadi, maka Tuhan harus menerima mereka. Wow. Itu dia. Apabila kami setia mentaati hukum-hukum Allah, maka itu akan memberi kami jasa untuk kami diterima oleh Allah. Ya. Contohnya ada di Alkitab banyak sekali. Orang Farisi, orang ahli Taurat, saudara. Mereka adalah orang-orang yang legalisme atau legalis. Mereka mentaati hukum Taurat yang begitu luar biasa jelimet itu. Lalu mereka berpikir, oke, kami dapat jasa. Sekarang kita udah taat nih. Sekarang giliran Tuhan nih. Tuhan mesti terima kami dong. Tuhan mesti dengar kami. Kami kan udah taat kan. Berarti Tuhan harus dengar saya sekarang. Ada nggak orang Kristen kayak begini, saudara? Ada, saudara. Ada orang Kristen, dia rajin ke gereja karena dia mau memiutangi Tuhan. Supaya ada timbul jasa dan Tuhan tuh kayaknya harus berkewajiban deh untuk memberkati dia. Saya rajin memberi perpuluhan, saya rajin memberi persembahan, rajin melayani Tuhan.
apalagi rajin melakukan pekerjaan Tuhan. Pokoknya saya mau berkorban. Tapi ingat, jasa saya ya Tuhan. Kamu sekarang harus utang sama saya. Jasaku besar ini. Aku udah buat banyak hal loh untuk Tuhan loh. Karena Tuhan, kamu harus balaskan. Ini usaha saya masih kecil. Tolong besarkan dong Tuhan. Ini anak saya nih kena narkoba. Perbaiki dia Tuhan. Waduh, semua kasih PR-nya buat Tuhan gitu ya. Karena ada jasa tadi. Kedengarannya sih tidak salah gitu ya. Padahal sebenarnya bukan begitu. Ini pandangan yang menyesatkan saudara. Ahli Taurat itu begitu. Orang Farisi ya begitu. Kaum legalis. Ya. Nah, kalau kita lihat contoh ini saudara. Kaum legalis ini. Kok ininya enggak mau ya? Lasernya. Orang Farisi, orang ahli Taurat itu saudara, Tuhan Yesus pernah dalam tanda kutip sepertinya memuji keagamaan mereka. Coba kita baca ayat ini. Nah ini kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 20 2, 3. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, Musa kan ahli Taurat, orang Farisi, ini kan kaum legalis yang motivasinya salah. Kenapa kok Tuhan seolah-olah memuji mereka? Kalau agama nggak lebih baik kayak mereka, kamu nggak akan masuk kerajaan surga. Saya mau katakan begini, kita coba buat perbandingan. Kalau bicara ketaatan kepada hukum Taurat, kita kalah sama ahli Taurat, betul? Kita kalah sama orang Farisi. Kalau bicara soal melaksanakan aturan-aturan agama, kita jauh dari mereka. Mereka jauh lebih sempurna. Kalau bicara soal rajin ibadah, wah kita nggak ada apa-apanya. Ahli Taurat, orang Farisi nomor 1. Kalau soal berpuasa, apalagi berdoa, waduh, kita nggak ada apa-apanya. Mereka orang Yahudi yang agama Yudaisme itu ibadah doa mereka satu hari itu 9 kali sudah. Muslim aja kalah 5 kali. Mereka itu 9 kali. Kita nggak ada apa-apanya. Satu hari kadang-kadang mungkin kita nggak pernah doa kali ya. Atau paling doa makan doang sekali atau 2 kali. Kita kalah jauh deh. Kalau soal menguasai Taurat, kita juga kalah jauh dari mereka. Jadi sampai Tuhan Yesus bilang, kalau keagamaanmu tidak lebih benar daripada mereka ini, kamu nggak akan masuk kerajaan surga. Kenapa saudara? Karena dalam hal praktek yang sifatnya praktis tadi, betul mereka nomor 1. Cuma sayangnya, mereka kaum legalis yang akhirnya motifnya salah. Karena itu kita ada satu kelebihan dari mereka, yaitu agama kita benar. Keagamaan mereka salah, walaupun mereka rajinnya luar biasa. Karena itu ayat itu berkata begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Yang jelas orang Farisi, orang ahli Taurat udah salah punya karena legalis. Motivasinya menuntut jasa Tuhan. Harusnya kita tidak seperti mereka, tapi kita dengan motivasi yang benar, maka barulah kita bisa melebihi mereka. Cara kita mungkin kalah jauh, tapi kalau posisimu benar, maka Tuhan memperkenankannya. Kalau mereka menuntut jasa, kita tidak demikian. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Amin. Kita diberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Tidak ada jasa kita di situ. Tidak ada andilmu sedikit pun di situ. Semua Tuhan berikan gratis. Jangan ada yang memegahkan diri, kata firman Tuhan. Kalau kau bisa percaya Tuhan bisa diselamatkan hari ini, bukan hasil usahamu, tapi itu karena kasih karunia Tuhan.
semata-mata, bukan karena jasa. Tuhan meniadakan jasa kita di situ. Ketika Tuhan berkasih karunia buat kita, Dia meniadakan jasa kita. Karena memang kita nggak ada jasanya sama sekali. Karena itu saudara, kalau kita nggak hati-hati dengan pikiran ini, pemahaman ini, kita akan terjebak. Kita merasa, wah, saya adalah orang yang hebat. Ya, Tuhan banyak utang sama saya. Tuhan tidak bisa tolak saya, enggak. Orang saya puasanya tiap minggu, saya doanya 9 kali, saya baca firman-Nya tiap pagi, tiap subuh, tiap malam. Saya pelayanannya sibuk luar biasa. Ya, saya kasih persembahan terus. Waduh, terlalu besar jasa saya. Tuhan tidak sanggup mungkin bayar. Kalau paling banyak. Wah, itulah agama yang tidak benar. Walau model begini, pemikiran yang menyesatkan kita, maka kita nggak akan mengalami yang namanya proses pemurnian. Tuhan tidak berhutang kepada siapapun. Kitalah yang berhutang sama Dia. Karena terlalu besar anugerahnya. Terlalu mahal sampai kita nggak bisa beli. Ya, terlalu mahal karena dibayar oleh darah Kristus. Kita nggak bisa beli. Karena kita nggak bisa beli, maka Tuhan kasih gratis loh. Jangan pikir yang gratis tidak selalu, kalau kita pikir gratis selalu identik dengan yang murah. Enggak. Ada yang gratis karena terlalu mahal. Engkau tidak bisa beli. Akhirnya Tuhan harus gratiskan itu buat kita. Sekarang kita lihat bagian terakhir, pendapat para teolog, tokoh-tokoh Kristen tentang proses pengudusan. Yang pertama, John Wesley. John Wesley berkata begini, dosa yang tidak disadari dan tidak bertobat merupakan penghalang utama dalam proses pengudusan. Jika seseorang tidak mengakui dan tidak bertobat dari dosanya, maka ia tidak mungkin bisa mencapai kesucian penuh. Charles Spurgeon, dia berkata begini, keangkuhan dan kesombongan adalah penghalang besar dalam proses pengudusan. Kemudian C.S. Lewis, dia berkata begini, cinta dunia dan hal-hal duniawi adalah penghalang terbesar untuk proses pengudusan. Untuk bisa dikuduskan, maka seseorang harus melepaskan cintanya akan dunia dan berfokus kepada Tuhan. Billy Graham, kurangnya iman dan adanya ketidakpercayaan adalah penghalang utama untuk pengudusan. Tanpa iman yang kuat dalam Tuhan, seseorang tidak mungkin dapat berjalan dalam jalan pengudusan. Agustinus dari Hippo, hawa nafsu dan keinginan duniawi adalah penghambat utama terjadinya proses pengudusan. Untuk bisa mencapai pengudusan, maka seseorang harus belajar menahan diri dan menjalankan hidup sederhana. Ini orang hidup sederhana ya. Kemudian Francis Chan, dia berkata begini, ketidakpatuhan dan ketidaksetiaan adalah penghalang utama dalam proses pengudusan. Saya percaya orang yang setia dan taat dapat mencapai pengudusan yang lebih tinggi. Terakhir, John Piper, ya, egoisme dan kecintaan pada diri sendiri merupakan penghalang besar dalam proses pengudusan. Seseorang harus menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan atau kepada Allah dan menolak egoisme untuk mencapai pengudusan. Saudara bisa lihat, semua tokoh-tokoh ini bicara tentang penghalang. Saudara jangan anggap remeh. Kalau kau mengalami penghalang ini, proses pengudusan, proses pemurnian tidak terjadi. Fatal, saudara. Mari kita terus berproses dengan rendah hati, terbuka menerima proses apapun yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Jadilah orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang mengalami proses pengudusan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena Kau sudah berbicara kepada kami tentang firman dan kebenaran. Biar kami terus boleh mengalami proses pengudusan, proses pemurnian ini. Sebab itulah tujuan Tuhan memanggil kami. Tujuan akhirnya kami akan bertemu dengan Tuhan di surga. Dan mungkin kami orang berdosa hidup bersama dengan Allah yang kudus. Karena itu Tuhan, hari-hari ini beri kami kerendahan hati, ketulusan,
dan kelembutan hati untuk bisa mengalami proses demi proses. Jauhkan keegoisan, keangkuhan, dosa, bahkan juga anti hukum dan motivasi yang keliru dalam mentaati Tuhan. Sehingga kami hanya hidup untuk proses yang mulia ini. Apapun tantangannya, kesulitannya, Tuhan bersama dengan setiap jemaat. Sehingga setiap kami yang sedikit hari ini boleh menerima firman ini, boleh berproses terus, makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Amin.